Surya Paloh sudah mendukung orang yang selama ini sudah dia pecat. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Kemarin Surya Paloh menemui Jokowi di Istana Negara, entah itu diundang ataupun keinginan Surya Paloh sendiri untuk mendatangi Jokowi atau menemui Jokowi. Di tengah-tengah isu gencarnya reshuffle kabinet Jokowi yang sepertinya akan menerpa Partai Nasdem, yaitu beberapa menteri yang berasal dari Nasdem, dan itu sepertinya sangat membuat risau sekali, sehingga sampai-sampai ada pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi yang sebelum-sebelumnya di acara ulang tahunnya Nasdem, kemudian di beberapa acara itu Jokowi tidak hadir karena memang ya kecewa lah, kemungkinan kecewa, tapi ya kita tidak tahu, kemungkinan kecewa secara politis karena Surya Paloh sudah mendukung orang yang selama ini sudah dia pecat. Ya, seperti itu, sudah dia pecat, kemudian malah sekarang diangkat ataupun dideklarasikan oleh Surya Paloh untuk menjadi presidennya. Itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan hati bagi seseorang yang memang bermusuhan ya, atau tidak suka, ataupun dulu karena tidak sukanya tidak apa, yang jelas Anies itu dulu tidak selesai dalam masa jabatannya alias dipecat seperti itu. Jadi kata beberapa politisi dari Partai Nasdem sih, pertemuan kemarin itu alhamdulillah Jokowi mengundang Surya Paloh ini adalah sesuatu hal yang sangat positif sekali. Saya pikir mereka membicarakan suatu hal yang penting, yaitu terkait dengan negara. Ada lagi dari cuitan ataupun kata-kata dari kader Partai Nasdem yang lainnya, itu Surya Paloh diundang oleh Jokowi di Istana Negara. Ini sesuatu hal yang positif ya, tapi dia sendiri juga belum tahu. Ya jelas pertemuan ini sepertinya memang tidak ada ya, itu kayaknya sangat semacam apa ya, mendesak sekali, dan sampai-sampai anggota atau kader-kader dari Partai Nasdem itu juga tidak tahu dari pertemuan itu, dan tahunya itu setelah acara pertemuan itu lah, seperti itu. Itulah yang terjadi, dan yang jelas dari beberapa kubu dari Partai Nasdem ataupun dari kader Partai Nasdem yang jelas ya mengatakan hal yang positif lah. Ini hal yang bagus bahwa sebenarnya Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu tidak ada kerenggangan, bukan bermusuhan atau apa, tidak seperti itu. Atau lagi yang mengatakan ini suatu hal yang positif, tapi mereka tidak tahu yang positifnya seperti apa. Yang jelas pertemuan kemarin menandakan bahwa entah itu diundang atau memang Surya Paloh itu datang sendiri, tapi saya pikir Surya Paloh datang sendiri karena memang dalam waktu dekat ini Jokowi akan mereshuffle menterinya. Kemungkinan yang gencar itu dari Partai Nasdem ya, menteri-menteri dari Partai Nasdem. Makanya Surya Paloh mendatangi, dan kemungkinan ya seperti kalau membicarakan negara iya, tapi membicarakan kepentingan pribadi jelas seperti itu. Jangan di menteri saya ini jangan di reshuffle, dan saya masih ingin tetap berada di kubu pemerintahan ya. Loh, saya Jokowi kemungkinan seperti ini ya. Loh, kamu itu sudah mengusung itu Anies Baswedan, kenapa kamu masih ada di kubu pemerintahan sekarang? Ya, kalau mengusung dia ya udah silakan diusung dan out dari diundang Surya Paloh seperti ini. Jangan. Ya udah, bagaimana nanti kalau Anies Baswedan ini nanti saya cancel biar dia tidak menjadi biar dia tidak jadi capres
ya itu terserah Anda, kata Jokowi. Mungkin bicaraan-bicaraan seperti itu, entah itu secara apa ya, secara intim ataupun secara resmi, pasti kalau ada suatu hal yang tertutup pasti ada pembicaraan yang kurang lebih seperti itulah. Yang jelas Nasdem takut, dan ini apakah nanti akan berimbas kepada Anies Baswedan, akan dicoret ataupun di cancel dari pencapresannya, ini semuanya masih bisa liquid, mencair, ataupun masih bisa berubah-ubah ya, karena politik itu yang dikatakan orang-orang itu, politik itu dinamis dan sewaktu-waktu bisa berubah kalau itu kepentingan ini lebih besar daripada kepentingan ini. Dan apakah kepentingan Nasdem berada di kubu Jokowi, berada di kubu pemerintahan yang sekarang itu masih lebih besar atau lebih kecil? Nah, itulah yang pasti dipikirkan, karena tidak mungkin sebuah partai itu akan mengambil risiko yang lebih kecil dan keuntungan yang lebih kecil untuk mengambil risiko yang lebih besar, ya, membuang risiko yang lebih besar, ya, ataupun tidak mengindahkan risiko yang lebih besar. Itu tidak mungkin, yang terjadi akan seperti itu. Jadi kemungkinan Anies akan di cancel, kemungkinan besar bisa kalau Nasdem menghitung, mengkalkulasi lagi bahwa ketika pencapresan Anies ini itu malah membawa ketidakberuntungan, malah jadi buntung, itu kemungkinan bisa, karena ya seperti itulah yang terjadi di partai, ya. Yang jelas di partai manapun itu kepentingan negara iya, tapi kepentingan pribadi jelas itu diperhitungkan. Tapi kalau nanti Anies tidak jadi menjadi calon presiden, terus Anies kemana? Ya udah, Anies Baswedan berada di rumah saja. Yang dulu menjadi dosen silahkan jadi dosen lagi, atau menjadi rektor jadi rektor lagi. Itu kan kalau diterima di rektor yang jadi rektor lagi, ya. Kita kalau tidak terima di rumah saja lah, ya. Di rumah saja, jangan bermimpi untuk membuat sumur resapan yang lebih besar lagi, karena itu sangat berbahaya untuk Indonesia, ataupun membuat istilah-istilah yang itu sangat membingungkan negara Indonesia dan akhirnya tidak bekerja sama sekali. Rakyat bingung, dikatakan banjir itu yang ada di taman itu sedang parkir airnya. Lah ini masyarakat bingung, air kok parkir? Biasanya yang parkir itu kendaraan bermotor, mobil, kemudian motor, seperti itu yang parkir. Nah, di zamannya Anies ini itu yang parkir itu air. kan ya itulah sebenarnya yang dimaksud itu bagaimana, itu malah membingungkan masyarakat. Ya jadi seperti itulah yang dinamakan presiden, seseorang yang biasanya berretorika tapi bekerjanya tidak ada, sukanya mendebat mulu, seperti yang kemarin diperdebatkan di awal sekitar tahun 2021 itu ada debat itu antara Menteri PUPR, kemudian Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur. Yang saat itu Menteri PUPR mengatakan bahwa sebagian besar, ya, sekitar dari 33 km kali Ciliwung itu yang 13 km atau 15 km saya lupa, itu sudah di naturalisasi, normalisasi. Ini normalisasi ya. Kalau naturalisasi kan kembali seperti alam, ya sudah nggak diurus. Tapi kalau normalisasi itu mengembalikan fungsinya. Ya, itu bedanya ya, naturalisasi dan normalisasi. Ya, sebagaimana fungsinya dulu, yaitu mengalirkan air dengan sempurna seperti itu. Makanya yang 13 km ini daerah-daerah sekelilingnya itu tidak kebanjiran, ya seperti itu. Di depan itu Anies di depan kamera. Ini mau berdebat atau mau bekerja? Kalau cuma mau berdebat, ya udah kembali saja sebagai mahasiswa yang sukanya berdebat, ataupun siapa saja yang sukanya berdebat, kusir yang tidak ada manfaatnya dan semacam hanya apa ya, berretorika saja. Ya, intinya kan bekerja intinya, dan menghasilkan hasil kerja yang bagus untuk kontribusi negara Indonesia ini.
seperti itu ya hasilnya terjadi, ya kan. Kalaupun nanti tidak jadi diusung, ya seperti itulah, kembali ke habitatnya lagi, ke alamnya lagi, ya seperti itu ya. Oke, seperti itulah kira-kira kemungkinan yang akan terjadi, hanya sebuah opini saja. Kalau tidak setuju juga tidak apa-apa, tulis di kolom komentar dengan santun ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.